Di sini ada Ini tinggal ini sedang direkam. Untuk absen. ya, mohon dimatikan mic-nya kalau tidak lagi sedang saya suruh untuk berbicara. Muhammad Rehan. Jadi baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit perkuliahan medan elektromagnetik. Jadi perkuliahan medan elektromagnetik ini adalah mata kuliah yang sangat penting dalam teknik elektro, terutama lagi lebih-lebih kalau Anda mengambil jurusan tenaga listrik atau arus kuat. Maka mata kuliah ini menjadi mata kuliah dasar yang harus Anda pahami. Karena dasar-dasar perhitungan teknik elektro itu pada mata kuliah medan elektromagnetik ini. Jadi mohon diperhatikan, kemudian dipelajari yang menjadi bahan kuliah itu kalian pelajari dan kalian mencari bahan atau materi dari sumber-sumber lain. Sekarang ini banyak sumber-sumber dari internet yang membahas ataupun memberikan materi-materi mata pelajaran di antaranya medan elektromagnetik ini. Jadi saya ingatkan dari awal-awal supaya Anda betul-betul serius karena tanpa keseriusan maka jarang mahasiswa yang bisa memahami mata kuliah ini. Jadi mohon diperhatikan dengan seksama. Jadi di awal perkuliahan ini Anda sudah betul-betul berniat menginginkan untuk apa? Mengerti, memahami medan elektromagnetik. Maka dengan itu Anda akan mencari sumber-sumber lain, tidak hanya dari bahan kuliah atau dari perkuliahan. Anda harus belajar mencari dari buku-buku, textbook ataupun apa materi-materi yang ada di internet. Jika ada kesulitan, baru kita diskusikan dalam perkuliahan. Baiklah, saya share screen dulu untuk kesempatan siang hari ini. Medan elektromagnetik, pertama itu adalah analisis vektor, kemudian nanti ada bicara mengenai medan listrik, rapat fungsi listrik, kemudian dan seterusnya. Kemudian nanti ada materi-materi lain lagi yang akan disampaikan. Baiklah kita masuk ke yang pertama mengenai skalar atau vektor. Jadi kalau skalar itu hanya mempunyai besar, seperti contohnya adalah massa, volume, temperatur, energi, eh, dan lain sebagainya, waktu dan waktu juga merupakan besaran skalar. Kemudian ada besaran vektor. Besaran vektor yaitu mempunyai besar dan arah, seperti gaya, kecepatan, percepatan. Jadi gaya itu mempunyai besar juga, misalnya 5 Newton, tapi juga mempunyai arah. Arahnya kemana? Arah ke eh, vertikal atau horizontal. Arah sumbu X, sumbu Y, ataupun sumbu Z. Nah, itulah vektor. Kemudian kecepatan juga seperti itu. Jadi kalau yang sifatnya vektor itu bisa dibilang relatif. Kenapa saya katakan relatif? Karena dia memiliki titik arah tergantung persepsi daripada acuannya. Misalnya kecepatan. Kecepatan itu kita akan berikan nilai besar kecepatannya apabila kita memanjangnya dari sisi titik tertentu. Misalnya dari titik A kecepatannya 100 km per jam, mungkin dari titik B juga dia akan berbeda. Contohnya kecepatan mobil apabila kita amati dari mobil yang bergerak juga atau titik yang bergerak juga. Perlawanan akan berbeda. Kalau searah dengan kecepatan mobil tadi juga akan berbeda kecepatannya. Percepatan juga demikian. Jadi dia di samping mempunyai besar dan dia juga mempunyai arah.
Kemudian medan skalar. Besarnya tergantung pada posisinya di dalam ruang. Energi potensial contohnya adalah massa kali gravitasi kali ketinggian. Jadi dipengaruhi oleh ketinggiannya. Berapa ketinggiannya, disitulah besar energi potensialnya. Begitu juga dipengaruhi oleh gravitasinya. Nah, berapa besar gravitasinya, maka begitu juga besar gaya yang dialaminya. Kemudian medan vektor. Kalau medan vektor, besar dan arahnya tergantung pada posisinya dalam ruang, sama dengan medan skalar. Contohnya itu kalau kita eh, nyatakan misalnya sebuah gaya 2x YZ AX dikurang 5 kali X tambah Y tambah Z AZ, berarti gayanya itu posisinya itu adalah arah sumbu X dan sumbu Z. Ada AX, ada AZ-nya. Kemudian kita masuk ke perhitungan-perhitungan vektor. Jika ada dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B, kemudian kita jumlahkan, maka metode cara menjumlahkannya adalah dengan seperti gambar ini. Ini vektor A, kemudian yang ke atas ini vektor B. Maka cara menjumlahkannya adalah satukan vektor A dan vektor B ini, pangkal vektor A dan vektor B. Kemudian arah penjumlahannya adalah searah dengan dua vektor tadi. Jadi arahnya yang warna Tuh biru ada ini. uang pergi kisaran lah. Ya, ada yang mau bertanya, Carolina? Oke, jadi cara menjumlahkannya adalah vektor A dan vektor B, maka satukan atau eh, tempatkan pada titik yang sama pangkal daripada vektor tersebut. Kemudian penjumlahannya adalah berbentuk jajaran genjang dan diagonalnya merupakan penjumlahan antara vektor A dan vektor B. Jadi itu cara-cara menjumlahkannya. Kemudian ada lagi satu metode lain, yaitu dengan kalau vektor A tambah vektor B berarti vektor A kita gambar, kemudian vektor B, pangkal vektor B itu kita letakkan di ujung vektor A. Baru kita garis garis antara pangkal vektor A dan ujung vektor B. Itulah penjumlahan antara vektor A dan vektor B. Nah, dan garisnya itu seperti garis yang warna biru ini. Garis yang warna biru ini. Inilah penjumlahan vektor A dan vektor B. Ya. Jadi ada dua cara tadi. Ada dengan metode jajaran keranjang, ada yang metode namanya poligon. Nah, kalau pengurangan, pengurangan itu sebenarnya adalah tanda kurang merupakan eh, lawan daripada suatu tanda vektor positif. Maka kalau ada vektor A dikurang vektor B, itu sama dengan vektor A ditambah lawan dari vektor B atau minus vektor B. Kalau kita lihat di sini kan ada vektor A-nya yang ke kanan, warna kuning ini, ke kanan. Kemudian vektor B itu yang warna kuning ke atas. Maka vektor A ditambahkan dengan vektor B itu seharusnya ke atas. Seharusnya ke atas. Namun yang terjadi adalah kalau vektor A dikurang vektor B atau vektor A ditambahkan lawan dari vektor B. Kalau lawan vektor B berarti vektor B yang tadinya arahnya ke atas menjadi arahnya ke bawah berlawanan dengan vektor B. Baru tinggal kita jumlahkan vektor A ditambah minus vektor B. Maka akan didapatkan vektor A dikurang vektor B.
Kemudian perkalian vektor. Nah, perkalian vektor ini ada satu perkalian titik atau dot dan ada nanti satu perkalian cross atau perkalian silang. Nah, jadi ini perkalian vektor. Perkalian dot atau titik hasilnya adalah skalar. Jadi perkalian itu akan menghasilkan bilangan yang skalar. Contohnya A dot B itu sama dengan besar vektor A kali besar vektor B cos vektor A cos antara vektor A dan vektor B. Kemudian kalau B dot A berarti B kali A cos vektor A dan vektor B. Dari sini kalau kita lihat besar vektor A dan besar vektor B itu dikalikan, kemudian dikalikan cos antara vektor A dan vektor B atau cos sudut antara vektor A dan vektor B. Berarti dia eh, berarti perkalian antara A dot B dan B dot A itu akan sama nilainya. Karena apa? Karena nilainya itu antara besar vektor A kali besar vektor B dengan besar vektor B kali besar vektor A itu akan sama. Sementara cos sudut antara vektor A dan vektor B ya akan tetap tetap sama. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat vektor A, kemudian vektor B, di sini digambarin ya, ini vektor A yang ke atas, ini vektor B. Kalau dikalikan berarti besar vektor A, kemudian ada besar vektor B yang merah, baru dikalikan sudut antara A dan B, yaitu sudut antara yang merah ini. Kemudian ada perkalian silang atau cross product. Cross product. Nah, cross product ini vektor satuan yang sorry, A cross B itu sama dengan besar vektor A kalikan besar vektor B sin sudut antara vektor A dan vektor B dikalikan dengan vektor satuan yang arahnya normal. Nah, jadi kalau eh, A kali B sin sudut antara A dan B kemudian dikalikan dengan normalnya A kali B A cross B itu sama dengan minus B cross cross A. Hmm? Oh, iya. Kelihatannya.
Kemudian kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Eh, ada sistem koordinat dari vektor atau cara kita me- menuliskan letak suatu titik. Yang pertama adalah sistem koordinat Kartesian dan dinyatakan dengan tiga buah koordinat yaitu X, Y, dan Z. Seperti yang saya katakan tadi, yang X itu adalah yang arah ke sini. Ntar saya tulisin dulu ya. Nah, sini ada namanya arah AX, kemudian arah AY, dan arah AZ. AX itu arahnya ke bawah, AY arahnya ke kanan, dan AZ arahnya ke atas. Jadi ini tadi vektor dinyatakan dengan tiga buah koordinat X, Y, dan Z. Contohnya titik P, X, Y, Z. Berarti P itu adalah 1,2,3. Berarti X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya adalah 3. Satu ke arah sumbu X, dua, dua satuan ke arah sumbu Y, dan tiga satuan terhadap sumbu Z. Begitu juga dengan titik Q, 2 minus 2, 1, berarti dua satuan ke arah sumbu X, minus 2 arah sumbu Y, berarti dia ke kiri, yang kemudian satu satuan searah sumbu Z, artinya dia ke atas. Kemudian eh, vektor satuan dinyatakan dengan tiga buah vektor, yaitu AX, AY, dan AZ. Kemudian kalau kita R itu adalah vektor X tambah vektor Y tambah vektor Z. Jadi X, Y, dan Z ini sebuah vektor ya, sebuah vektor. Kemudian R adalah X AX tambah Y AY dan tambah Z AZ. Ini cara menulisnya. Kemudian R adalah vektor posisi dari sebuah titik di dalam ruang. Jadi R itu adalah bisa dibilang jari-jarinya. Nah, vektor posisinya adalah contohnya di sini kan mana titik P. Ini titik P. Kemudian RP adalah AX tambah 2 AY tambah 3 AZ. Karena dia 1,2,3. Berarti 1 AX tambah 2 AY tambah 3 AZ. Kemudian juga begitu juga dengan Q itu 2 AX dikurang 2 AY ditambah AZ, yaitu posisi daripada vektor Q-nya. Kemudian kalau vektor antara dua buah titik, misalnya vektor RPQ, adanya vektor antara titik P dan titik Q, maka kurangkan saja Q dikurang P. Jadi kalau PQ berarti Q dikurang P. Kalau QP berarti P dikurang Q. Jadi yang terakhir disebut itu yang dikurangi. Dikurangi dengan yang pertama disebut. Jadi kalau RPQ berarti Q dikurang P. Contohnya di sini kalau P-nya itu 1,2,3, kemudian Q 2,-2,1, berarti eh, kita kurangkan yang AX, AX pada pada titik Q dikurang dengan AX pada titik P. Yaitu 2 dikurang 1 pada AX, kemudian pada AY-nya adalah minus 2 dikurang 2, kemudian untuk pada AZ-nya 1 dikurang 3. Akhirnya didapatkan AX dikurang 4 AY dikurang 2 AZ. Cukup mudah dan sederhana, begitu cara menggunakan vektor. Kemudian yang dimaksud dengan titik asal suatu vektor adalah 0,0,0.
Kemudian kalau kita bilang bidang, kita katakan bidang, berarti bidang X sama dengan nol, yaitu bidang Z 0Y. Kemudian kalau Y sebagai bidang nolnya, berarti Z 0X. Kemudian kalau Z sebagai bidangnya, berarti bidang X 0Y. Kalau di gambar ini ada namanya, ini X plane, kemudian ini Z plane, ini Y plane. Artinya ketika posisinya X, kalau bidang pada X itu Y dan Z-nya itu nol semua. Kalau bidang pada Y berarti X dan Z-nya sama dengan nol. Kalau bidang pada Z berarti X dan Y-nya sama dengan nol. Kemudian kalau kita disuruh mencari elemen luas dari suatu koordinat atau bidang atau ruang, maka untuk mencari koordinatnya misalnya untuk yang AX itu berarti DY kali DZ, untuk AZ, untuk AY sama dengan DX kali DZ, kemudian untuk AZ sama dengan DX kali DY. Seperti halnya sama dengan tadi ya. Artinya ketika eh, bidangnya itu bidang X, maka yang dikalikan itu adalah Y dan Z. Kemudian kalau bidang-bidang Y berarti X dan Z dikalikan. Kalau bidang-bidang Z berarti X dan Y yang dikalikan. Kemudian kalau volume, berarti kalau volume dx kali dy kali dz. Jadi kalau volume itu panjang kali lebar kali tinggi kan. Panjang kali lebar kali tinggi. Ini perkalian titik dalam sistem koordinat kartesian. Vektor A sama dengan AX tambah AY dan tambah AZ. Begitu juga dengan B, vektor B itu BX AX tambah BY tambah BZ AZ. Maka kalau A dot B itu AX BX tambah AY kali BY tambah AZ kali BZ. A dot B berarti besar vektor A kali besar vektor B dikalikan kosinus sudut antara vektor A dan vektor B. Seperti gambar yang ada di samping ini. Kemudian cara mencari besar vektor itu, besar vektor A itu sama dengan AY kuadrat tambah AY kuadrat tambah AZ kuadrat. A besar ya. Kemudian besar vektor B itu adalah BX kuadrat tambah BY kuadrat tambah BZ kuadrat. Sedangkan A cos theta AB itu sama dengan A dot AB atau vektor satuannya adalah AB. Kemudian vektor satuan B atau A kecil B yang saya sorot dengan ini itu sama dengan B dibagi besar vektor B. Artinya besar, berapa vektor B dibagi dengan besar vektor B itulah vektor satuan AB. Atau sama dengan B dibagi B kuadrat tambah B kuadrat tambah B Z kuadrat. Contoh soal contoh soal diketahui tiga buah titik yaitu A 25,-1, B 3-24 dan C -2 3,1. Tentukan katanya RAB atau vektor AB kali RAC. Vektor RAC. Dan sudut antara RAB dan RAC, kemudian proyeksi vektor RAB pada RAC. Oke, sekarang kita lihat jawabannya adalah RAB dikurang AX. RAB sama dengan AX dikurang 7AY tambah 5AZ. Kemudian RAC sama dengan -4 AX. Ini kan -4 karena eh, C ini -2. Berarti AC itu berarti vektor C dikurang vektor A. C -2
dikurang vektor A dikurang 2 berarti minus 4. Minus 4 AX dikurang 2 AY tambah 2 AZ. Sehingga hasilnya RAB sama dengan AX dikurang 7 AY tambah 5 AZ. Sementara RAC sama dengan minus 4 AX minus 2 AY tambah 2 AZ. Toilet, toilet. Kemudian jadi RAB dikali RAC atau dot RAC, ya kita kalikan aja yang AX dikurang 7 AY tambah 5 AZ kalikan dengan minus 4 AX minus 2 AY tambah 2 AZ. Hasilnya adalah 20. Jadi kita tahu tadi bahwa perkalian titik vektor atau dot produk dari dua vektor maka hasilnya adalah skalar. Yaitu seperti di sini nilainya adalah 20. Kemudian kita mau mencari besar vektor RAB. Besar vektor RAB berarti 1 tambah 49 tambah 25. Ini ya kan A-nya 1 kan. 1 kuadrat tambah minus 7 kuadrat 49. Nah, tambah 5 kuadrat 25. Maka sama dengan hasilnya adalah 8,660. Begitu juga dengan RAC sama juga cara mencarinya itu minus 4 kuadrat berarti 16 tambah minus 2 kuadrat 4 tambah 2 kuadrat 4 diakarkan maka hasilnya adalah 4,899. Kemudian kita ingin mencari sudut antara dua vektor. Berarti RAB sama RAC ini berapa besar sudutnya, maka kita cari dengan cos theta yaitu RAB kali RAC dot RAC per besar vektor RAB dikalikan dengan besar vektor RAC. Sama dengan 20 kali 8,660 kali 4,899 dan 0,471. Maka dari 0,471 ini didapatkan sudutnya, kita inverskan, maka hasilnya adalah 61,9 derajat. Kemudian kita mau mencari vektor satuan AC, karena berarti kan vektor satuan RAC ini adalah RAC dibagi besar vektor RAC. RAC itu sendiri yang ini minus 4 AX minus 2 AY tambah 2 AZ dibagi dengan 4,899 atau besar vektor RAC. Sini ada tadi ya besar vektor RAC itu 4,899. Hasilnya adalah sama dengan minus 0,816 AX dikurang 0,408 AY tambah 0,408 AZ. Kemudian kalau kita mau mencari proyeksi RAB pada RAC berarti kita kalikan RAB eh, dot vektor satuan AC dikalikan dengan vektor satuan AC. Maka hasilnya adalah RAB itu adalah 1 dikalikan dengan 0,816 tambah minus 7 kali
0,408 tambah 5 kali 0,648 AC. Hmm. Kemudian hasilnya setelah kita operasikan didapatlah bahwa proyeksi RAB pada RAC itu adalah minus 3,330 AX dikurang 1,665 AY tambah 1,665 AZ. Kemudian perkalian silang dalam sistem koordinat kartesian. Ini masih kita berbicara dengan koordinat kartesian, cross product. Misalnya vektor A adalah AX AY AY tambah AZ AZ. Sedangkan B BX AY tambah BY AY tambah BZ AZ. Maka A cross B sama dengan besar vektor A dikalikan besar vektor B sinus sudut antara vektor A dan vektor B dikalikan dengan vektor satuan daripada AN atau vektor satuan AN ini adalah maksudnya vektor yang 90 derajat terhadap eh, vektor perkalian antara A dan B. Maka A cross B sama dengan AYBZ dikurang AZBY, kemudian dikalikan dengan AX, ditambah AZBX, dikurang AXBZ, kalikan AY, tambah AXBZ, AXBY, dikurang AYBX, dikali dengan AZ. Jadi kalau kita mau menggunakan perkalian cross atau silang, itu kita menggunakan matrik. Maka determinan matrik adalah merupakan hasil perkalian daripada perkalian silang antara vektor A dan vektor B. Nah, kalau kita coba kita lihat contoh soalnya, sebuah segitiga yang dibentuk oleh tiga buah titik A, titik A, titik B, dan titik C. Titik A-nya adalah 2,-5,1, titik B-nya adalah -3,2,4, dan titik C adalah 0,3,1. Maka tentukan eh, RBC cross RBA. Kemudian lurus segitiga ABC, kemudian vektor satuan yang tegak lurus pada bidang segitiga. Oke, kita cari RBC sama seperti tadi ya. RBC itu adalah titik C dikurang B, kemudian RBA adalah A dikurang titik B. Didapatkan RBC itu 3AX tambah AY dikurang 3AZ, kemudian RBA adalah minus 5AX minus 7AY minus 3AZ. Kemudian kita mau mencari perkalian silang atau cross produknya seperti tadi kita menggunakan matrik. Nah, matrik dengan mencari determinalnya. Kita mulai dari AX. AX itu adalah 1 kali -3 dikurang -3 kali -7 di AX. Kemudian untuk yang AY-nya adalah eh, 3 kali -3, 3 kali -3, kemudian dikurang -3 kali 5, -3 kali 5 untuk AY, kemudian untuk AZ-nya adalah 3 kali -7, kemudian dikurang 5 kali 1 AZ. Hasilnya adalah -24 AX, -6 AY, -26 AZ. Kemudian yang keduanya adalah hmm, kalau cross-nya berarti sama dengan -24 AX, -6 AY, -26 AZ. Kemudian RBC kali cross RBA sama juga adalah RBC besar vektor RBC kali besar vektor RBA sinus theta.
antara BC dan BA, kemudian dikalikan dengan vektor satuan yang tegak lurus terhadap bidang yang diapit oleh titik-titik ABC. Yaitu sama dengan BC kali BA sin theta sama dengan BC kali AD. Nah, ini gambar segitiga ini kita perhatikan ya. Ini segitiga yang dibentuk oleh titik-titik vektor tadi. Kemudian luasnya adalah segitiga ABC dikalikan dengan 2. Segitiga ABC luasnya adalah RBC cross RBA per 2. Didapatkan hasilnya ada 17,944. Kemudian bidang yang tegak lurus atau bidang normalnya adalah AN, RBC kali RBA per RBC cross RBA, besar vektor RBC kali cross RBA. Didapatkan hasilnya adalah vektornya minus 0,669 AX dikurang 0,167 AY tambah 0,725 AZ. Jadi inilah untuk perkenalan kita menggunakan analisis vektor. Oke adik-adik, untuk pertemuan yang pertama ini cukup ini. Nanti kita akan